Tapi dia punya satu kebiasaan. Dia tidak pernah mau khutbah. Hanya selalu dia bilang, kalau guru masih ada, untuk apa saya khutbah? Kata dia kan. Sampai suatu malam dia mimpi, dan di dalam mimpinya itu bertemu Rasulullah. Pesan Rasulullah sederhana, Junaid, khutbahlah. Bangun. Saat dia bangun itu malam Jumat kan, dia bangun, dia mau pergi sampaikan pesan itu kepada pamannya. Dibukanya pintu, di situ udah pamannya sudah berdiri depan pintu. Junaid, para syekh sudah minta sama kamu, kamu menolak. Aku pamanmu, kau bilang gurumu minta sama kamu, kamu menolak. Sekarang Rasulullah sudah minta sama kamu, masih mau menolak? Berarti pamannya tahu. Pamannya tahu. Kata dia, tunggu paman. Wali juga bos. Wali juga bos. Wali juga bos. Tembus barang ini. Kalau kemarin kita udah bahas ataupun kita sudah dengar kisah Imam Syafi'i, selain dia ahli fikih juga seorang wali. Iya. Kan? Nah, untuk hari ini kira-kira siapa yang lebih menarik ini? Tokoh sufi ini. Ya, sebenarnya kalau kita di Indonesia, kalau bicara sufi, biasanya bicara tasawuf itu dua yang paling terkenal. Kalau misalnya di kultur Indonesia, masyarakat secara umum, satu Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, satu lagi Imam Junaid. Imam Junaid. Kayaknya menarik kalau kita ngobrol tentang Imam Junaid Al-Baghdadi. Salah satu kehebatan Imam Junaid adalah lisannya. Apa itu? Lidah. Dia kalau bicara, ngeri. Jadi dari kecil dia juga punya paman yang sufi, terkenal juga di sini, namanya Sari As-Sakati. Pamannya dia, paman sekaligus salah satu gurunya. Ayahnya ini saudara dengan Sari, dan ayahnya ini suatu waktu lagi nangis. Datanglah Junaid, kata dia, ayah kenapa kau menangis? Kata dia, aku mau memberi 5 dirham ini kepada pamanmu. Aku kasihan dan ingin bantu dia, tapi dia sama sekali tidak mau terima. Kata dia. Karena di situ aku menangis. Kata dia, sini, biar aku yang bawa. Datanglah Junaid, dia bawa, diketok-ketok pintu rumahnya. Assalamualaikum paman, kata dia. Ya, kau Junaid? Ya. Paman, demi Allah, terimalah dari ayahku ini. Demi kedermawanan Allah yang diberikan kepadamu dan demi keadilan Allah yang diberikan kepada ayahku, jangan kau tolak. Penasaran apa maksudnya kedermawanan? Kedermawanan kata Sari kan, penasaran Sari. Apa maksudnya kedermawanan kepadaku, keadilan kepada ayahmu? Kata dia. Kata dia, paman, Allah itu begitu dermawan kepadamu dengan memberimu kemiskinan. Tidak sembarang loh orang itu dapat miskin, berani miskin. Oh gitu. Berani nggak? Emang aneh ya. Sufi ini aneh nih cara berpikir. Ya, dan beri kemiskinan, ya kan? Karunia bos itu. Terus keadilan bagi ayahmu? Enggak, ini waras apa enggak kok karunia kemiskinan itu. Terus ini belum kita beri Ibrahim bin Adam ya? Nanti saya cerita Ibrahim bin Adam. Ibrahim Adam, beliau biasa. Kata dia, terus apa maksudnya dengan keadilan pada ayahmu? Kata dia, ayahku ini terlalu mengurusi dunia. Kalau kamu sih bebas mau terima atau tidak. Tapi ayahku begitu mengurusi dunia, maka dia wajib untuk membagi hartanya. Dan berbuat adillah, mohon terimalah pemberian dari ayah. Nah, sejak saat itu Sari As-Sakati mengatakan bahwa kamu luar biasa, saya yakin suatu waktu kau akan menjadi sosok besar. Jadi akhirnya di situ jadi mentornya kan. Karena dia ngeliat potensi ini. As-Sakati ini. Ya, iya, Sari As-Sakati ini pamannya, diajaklah Junaid pergi ke Makkah, pertemuan para ulama. Ada ratusan ulama pada waktu berkumpul mendefinisikan makna syukur. Makna syukur. Apa itu syukur? Ini Imam Junaid masih muda banget, masih muda banget.
Ngomonglah semua satu persatu para ulama mendebat apa makna syukur. Oh ini kalau ini begini. Akhirnya dia kan selalu ikut pamannya. Kata pamannya, Junaid, kemukakan pendapatmu. Kata dia, apa pantas, saya masih kecil. Nggak apa-apa Junaid, kami semua ingin mendengar pendapatmu. Kata dia apa? Ini masih kecil nih. Masih kecil ini. 7 tahun. Iya. Kata dia apa? Syukur adalah engkau tidak ingkar kepada Allah atas karunia-Nya dan tidak menjadikan karunia-Nya sebagai sumber keingkaran. Seluruh ulama sepakat tidak ada definisi syukur yang lebih bagus daripada Gimana ulang Ustaz? syukur adalah engkau tidak ingkar atas karunia-Nya. Artinya kan kita ini sudah pasti dikasih semua karunia oleh Allah. Ya. Nah, kalau kamu mengingkarinya berarti kamu tidak bersyukur. Ya. Kalau kamu mensyukurinya berarti kamu tidak ingkar. Tapi dia tidak stop di situ. Ada lanjutannya. Dan tidak menjadikan karunia itu sebagai sumber keingkaran. Jadi syukurnya masih berlanjut. Iya. Pada waktu kita terima, Alhamdulillah, seolah-olah syukur. Tapi ujung-ujungnya barang ini kita jadiin apa? Sesuatu yang ingkar. Itu bukan syukur. Lupa diri. Iya. Jadi syukurnya 2 lapis di itu penjelasannya. Jadi Atau digunakan tidak baik sampai Dengan dia baik. kayak karunia misalkan Ya. orang kasih ketampanan ya. Iya, iya betul. Disalahgunakan. Salah gunakan. Iya. Kita menggoda seluruh ciwi-ciwi. Iya betul betul. Betul. Mengumbar hawa nafsu. Mengumbar. Saya curiga kalau menggoda sih enggak. Enggak, Bu. Karena mungkin dia yang mereka Menggado kali biasa. Menggoda kagak, cuma menggado itu yang bahaya. Ustaz. Kalian saya nggak tahu ya. Enggak, itu Cuma lah. mengumbar itu kelihatannya. Mengumbar tuh. Ya. So ganteng kan maksudnya kan. So ganteng itu gue tahu. Karena itu karunia, Ustaz. Iya iya betul betul. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, Iya. jadi Bahaya. jadi azab. Ustaz. Iya, sianan sih emang. Karunia itu ya. Paman syakara Nah, Lanjut lagi. jadi ngeri nggak? Gini-gini. Mau yang lebih ngeri nggak tentang Junaid itu? Awal-awal. Tentang lidahnya Junaid itu? Jadi Junaid ini akhirnya sejak saat itu dia dapat pengakuan di dunia Islam. Sejak dari kecil. Tapi dia punya satu kebiasaan. Dia tidak pernah mau khutbah. Khutbah Jumat kalau. Berapa kali diminta khutbah oleh para masyayikh itu, kemudian oleh pamannya, selalu dia bilang, kalau guru masih ada, untuk apa saya khutbah? Kata dia kan. Sampai suatu malam dia mimpi, dan di dalam mimpinya itu bertemu Rasulullah. Pesan Rasulullah sederhana, Junaid, khutbahlah. Bangun. Saat dia bangun itu malam Jumat ya, dia bangun, dia mau pergi sampaikan pesan itu kepada pamannya. Dibukanya pintu, di situ udah pamannya sudah berdiri depan pintu. Junaid, para syekh sudah minta sama kamu, kamu menolak. Aku paman, kau bilang gurumu minta sama kamu, kamu menolak. Sekarang Rasulullah sudah minta sama kamu, masih mau menolak? Berarti pamannya tahu. Pamannya tahu. Kata dia tunggu paman. Wali juga bos. Wali juga bos. Wali juga bos. Tembus barang ini. Informasi tembus. Informasi tembus. Kata dia, paman, dari mana kau tahu bahwa Rasulullah datang kepadaku meminta aku berkhutbah? Kata dia, sementara engkau bermimpi ketemu Rasulullah, aku mimpi bertemu Allah. Dan katanya, Sari, tenang, saya sudah utus Muhammad ketemu dengan keponakan untuk suruh berkhutbah. Ngerinya di mana? Kata dia, boleh paman. Kali ini saya mau khutbah dengan syarat. Jamaahnya tidak lebih dari 40 orang. Tidak kurang dari 40 orang. Dikumpulkanlah jamaah yang mau dengar khutbahnya 40 persis. Apa kejadian? 22 diantaranya meninggal dunia mendengar khutbahnya, 18 itu pingsan dan diantar pulang. Jadi bagaimana dia itu kalau ngomong itu betul-betul masuk sampai ke kolbu. Itu Junaid Al-Baghdadi. Itu yang di awal antum bilang Lisannya itu karunia. Orang diceramahin sampai meninggal itu gimana coba itu maksud. Makanya dibatasi 40 aja karena kalau lebih bahaya. Mbak, makin banyak korban. Mungkin banyak korban. Kalau di Indonesia mungkin dibilang kayak si pahit lidah. Si pahit lidah. Si pahit lidah ya. Junaid Al-Baghdadi itu luar biasa. Junaid Al-Baghdadi itu luar biasa.
Itu baru dari segi kemampuannya Bisa. lisan aulia ya. Sama kan? Doi ini kan kemampuan lisannya itu kan Astaga. lisan aulia. Yang nge-like, yang nge-share. Pokoknya kalau udah olah gula-gulanya itu. Jangan gibah, jangan gibah. Ya. Harus ada orang